Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emir Syah Fajar Purba dan dua rekan saya, Alfitra Indri Kurnia dan Baginda Mulia Pohan. Di sini kami akan menyampaikan materi mengenai pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Baik, untuk mempersingkat waktu langsung saja kita mulai pemaparannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baginda Mulia Pohan. Saya akan menjelaskan materi tentang pemakaian huruf. Di dalam pemakaian huruf terdiri dari beberapa bagian. Di antaranya 1. Huruf abjad. Abjad dalam bahasa Indonesia terdiri atas 26 huruf. Di antaranya ada di samping. Kedua, huruf vokal. Huruf vokal yang melambangkan dalam bahasa Indonesia terdiri dari 5 huruf, yaitu A, I, U, E, dan O. 3. Huruf konsonan. Huruf yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia terdiri dari 21 huruf, yaitu huruf yang bukan termasuk huruf vokal. 4. Huruf diftong. Di dalam bahasa Indonesia terdapat 4 huruf diftong yang dilambangkan dengan gabungan dari huruf vokal AI, AU, EI, dan OI. 5. Huruf konsonan. Gabungan huruf konsonan yaitu K sama H, N sama G, N sama Y, dan S sama Y. Masing-masing melambangkan bunyi konsonan. Contoh dari KH seperti khusus, SY seperti syarat. 6. Huruf kapital. Huruf kapital dipakai sebagai huruf awal kalimat. Misalnya, apa maksudnya? Seperti yang di samping bisa dilihat sama-sama. Yang kedua, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang. Misalnya, Amir Hamzah. Oke, yang ketiga, huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. Misalnya, adik bertanya, kapan kita pulang? 4. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata nama agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan. Misalnya, Islam, Kristen. 5. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, atau akademik yang diikuti nama orang, termasuk gelar akademik yang mengikuti nama orang. Misalnya, Sultan Hasanuddin. 6. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, profesi, serta nama jabatan dan pangkat yang dipakai sebagai sapaan. Misalnya, selamat datang yang mulia. 7. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi atau nama tempat. Misalnya, Wakil Presiden Adam Malik. 8. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku, bangsa, dan bahasa. Misalnya, bangsa Indonesia. 9. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama peristiwa sejarah. Misalnya, Konferensi Asia Afrika, Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua. 10. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Misalnya, Jakarta. Catatan untuk nama kapital di geografi. Di antaranya 1. Huruf pertama nama geografi yang bukan nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital. Misalnya
berlayar ke teluk, mandi di sungai, menyeberang selat, berenang di danau. Yang kedua, huruf pertama nama diri geografi yang dipakai sebagai jenis tidak ditulis dengan huruf kapital. Misalnya, jeruk Bali, kacang Bogor, nangka Belanda, petai Cina, yang disertai nama geografi dan merupakan nama jenis, dapat dikontraskan atau disejajarkan dengan nama jenis lain dan kelompoknya. Kita mengenal berbagai macam gula, seperti gula Jawa, gula pasir, gula tebu, gula aren, dan gula anggur. Kunci Inggris, kunci tolak, dan kunci ring mempunyai fungsi yang berbeda. Contoh berikut bukan nama jenis. Dia mengoleksi batik Cirebon, batik Pekalongan, batik Solo, batik Yogyakarta, dan batik Madura. Selanjutnya, 11. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata, termasuk semua unsur bentuk ulang sempurna dalam nama negara, lembaga, badan, organisasi, atau dokumen, kecuali kata tugas, seperti di, ke, dari, dan, yang, dan untuk. Misalnya, Republik Indonesia, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. 12. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata, termasuk unsur kata ulang sempurna, di dalam judul buku karangan, artikel, dan makalah, serta nama majalah dan surat kabar, kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan, yang, dan untuk, yang tidak terletak pada posisi awal. Misalnya, saya telah membaca buku dari Af Maria ke jalan lain ke Roma. 13. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar, pangkat, atau sapaan. Misalnya, SH, Sarjana Hukum, SKM, Sarjana Kesehatan Masyarakat. 14. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata petunjuk, hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, kakak, adik, dan paman, serta kata atau ungkapan lain yang dipakai dalam penyapaan atau pengacuan, seperti kapan bapak berangkat, tanya Hasan. Oke, selanjutnya huruf miring. Huruf miring. Huruf miring dipakai untuk menulis judul buku, nama majalah, atau surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pustaka. Misalnya, saya sudah membaca buku Salah Asuhan karangan Abdul Muiz. Majalah Pujangga baru menggelorakan semangat kebangsaan. 2. Huruf miring dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata atau kelompok kata dalam kalimat. Misalnya, huruf terakhir kata abjad adalah D. Dia tidak diantar tapi mengantar. 3. Huruf miring dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Misalnya, upacara tepung tawar, menarik perhatian. Wisatawan asing yang berkunjung ke Aceh. Catatan untuk nomor 3, yaitu catatan 1. Nama diri seperti nama orang, lembaga, atau organisasi dalam bahasa asing atau bahasa daerah tidak ditulis dengan huruf miring. 2. Dalam naskah tulisan tangan atau mesin tik atau bukan komputer, bagian yang akan dicetak miring ditandai dengan garis bawah. 3. Kalimat atau teks berbahasa asing atau berbahasa daerah yang dikutip secara langsung dalam teks berbahasa Indonesia ditulis dengan huruf miring. Oke, untuk selanjutnya yaitu huruf tebal. 1.
Huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Misalnya, huruf DH, seperti pada kata Ramadan, tidak dapat dalam ejaan bahasa Indonesia. Kata et dalam ungkapan orang, et laborator, berarti dan. 2. Tebal dapat dipakai untuk menegaskan bagian-bagian karangan, seperti judul buku, bab atau subbab. Misalnya, latar belakang dan masalah, latar belakang, masalah, tujuan, seperti gambar di samping. Saya ingin menjelaskan tentang penulisan baik. Yang pertama, kata dasar. Kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. Misalnya, kantor pajak penuh sesak. Saya pergi ke sekolah, buku itu sangat tebal. Yang kedua ada kata berimbuhan. Imbuhan atau awalan, sisipan, akhiran, serta gabungan awalan dan akhiran. Ditulis serangkaian dengan bentuk dasarnya, misalnya berjalan, berlari, memakan, lukisan, kemauan, perbaikan, dan lain-lain. Imbuhan yang diserap dari unsur asing seperti isme, wan, atau wi ditulis serangkaian dengan bentuk dasarnya. Misalnya sukuisme, seniman, kamerawan, gerejawi. Kemudian ada bentuk terikat. Bentuk terikat ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Misalnya ada adibusana, infrastruktur, proaktif, dan lain-lain. Bentuk terikat yang diikuti oleh kata yang berhuruf awal kapital atau singkatan yang berupa huruf K. Huruf kapital dirangkaikan dengan tanda hubung. Misalnya, non tetap garis penghubung Indonesia, pan garis penghubung Afrikanisme, pro garis penghubung Barat, dan lain-lain. Kemudian bentuk maha yang diikuti kata turunan yang mengacu pada nama atau sifat Tuhan ditulis terpisah dengan huruf awal kapital. Misalnya, marilah kita bersyukur kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Kita berdoa kepada Tuhan yang Maha Pengampun. Kemudian bentuk maha yang diikuti kata dasar yang mengacu kepada nama atau sifat Tuhan, kecuali kata dasar ditulis serangkai. Misalnya, Tuhan yang Maha Kuasa menentukan arah hidup kita. Mudah-mudahan Tuhan yang Maha Esa melindungi kita. Itu di M-nya yang awalnya huruf kapital. Tuhan juga huruf kapital, yang juga huruf kapital, Maha Esa juga huruf kapital. Kemudian ada bentuk ulang. Bentuk ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Misalnya, anak-anak biri-biri, buku-buku, cumi-cumi, hati-hati, kuku-kuku, dan lain-lain. Kemudian bentuk ulang gabungan, kata ditulis dengan mengulang unsur pertama. Misalnya, surat kabar, surat-surat kabar, kapal barang, kapal-kapal barang, atau rak buku, atau rak-rak buku, dan lain-lain. Kemudian ada gabungan kata. Yang pertama, unsur gabungan kata yang lazim disebut dengan kata majemuk, termasuk istilah khusus ditulis terpisah. Misalnya, duta besar model linear, kambing hitam persegi panjang, orang tua, rumah sakit jiwa, simpang 4, meja tulis, dan lain-lain. Kedua, ada gabungan kata yang dapat menimbulkan salah pengertian ditulis dengan membubuhkan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Misalnya, anak istri pejabat, anak istri pejabat, ibu bapak kami, ibu bapak kami, buku sejarah,
baru buku sejarah baru. Kemudian ada gabungan kata yang penulisannya terpisah, tetap ditulis. Terpisah jika mendapat awalan atau akhiran. Misalnya bertepuk tangan, mengajak sungai, menganak sungai, garis bawah, sebar luaskan. Kemudian ada gabungan kata yang mendapat awalan dan akhiran sekaligus ditulis serangkai. Misalnya dilipat gandakan. Kemudian menggaris bawahi, menyebar luaskan, penghancur leburan, pertanggungjawaban. Kemudian gabungan kata yang sudah padu ditulis serangkai. Misalnya ada acap kali hulu balang radioaktif. Ada kalanya kacamata sabta marga, apalagi kasat mata sapu tangan. Bagaimana kilometer saripati dan seterusnya. Kemudian ada pemenggalan kata. Yang pertama, pemenggalan kata pada kata dasar dilakukan sebagai berikut. Jika di tengah kata terdapat huruf vokal yang berurutan, pemenggalannya dilakukan di antara dua huruf vokal itu. Misalnya bu, ah, ma, in, niat, dan saat. Kemudian ada huruf diftong, a, ai, au, e, dan oi dipanggil tidak dipenggal. Misalnya pandai, aula, saudara, survei, dan amboy. Jika di tengah kata dasar terdapat huruf konsonan, termasuk gabungan huruf konsonan di antara dua huruf vokal, pemenggalannya dilakukan sebelum huruf konsonan itu. Misalnya bapak, lah, wan, dengan, kenyang, dan seterusnya. Kemudian jika di tengah kata dasar terdapat dua huruf konsonan yang berurutan, pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf konsonan itu. Misalnya April, caplok, makhluk, mandi, sanggup, dan lain-lain. Kemudian jika di tengah kata dasar terdapat tiga huruf konsonan atau lebih yang masing-masing melambangkan satu bunyi, pemenggalannya dilakukan di antara huruf konsonan yang pertama dan huruf konsonan yang kedua. Misalnya ultra, infra, bentrok, instrumen, dan lain-lain. Catatannya, gabungan huruf konsonan yang melambangkan satu bunyi tidak dipenggal. Misalnya bangkrut, bangsa, banyak, ikhlas, dan lain-lain. Pemenggalan kata turunan sedapat-dapatnya dilakukan di antara bentuk dasar dan unsur pembentukan. Misalnya berjalan, mempertanggungjawabkan, membantu, diambil, terbawa, mempertanggungjawabkan, dan lain-lain. Catatan yang pertama, pemenggalan kata berimbuhan yang bentuk dasarnya mengalami perubahan seperti pada kata dasar. Misalnya menutup, memakai, menyapu, mengecat, dan lain-lain. Kedua, pemenggalan kata bersisipan dilakukan seperti pada kata dasar. Misalnya gelembung, gemuruh, gerigi, sinambung, dan terlunjuk. Tiga, ada pemenggalan kata yang menyebabkan munculnya satu huruf di awal atau akhir baris tidak dilakukan. Misalnya beberapa pendapat mengenai masalah itu telah disampaikan. Walaupun cuma-cuma mereka tidak mau mengambil makanan itu. Yang ketiga, jika sebuah kata terdiri atas dua unsur atau lebih dan salah satu unsurnya itu dapat bergabung dengan unsur lain, pemenggalannya dilakukan di antara unsur-unsur itu. Tiap unsur gabungan itu dipenggal seperti pada kata dasar. Misalnya biografi, biodata, fotografi, introspeksi, dan lain-lain. Kemudian ada nama orang yang terdiri atas dua unsur atau lebih
pada akhir baris dipenggal di antara unsur-unsurnya. Misalnya lagu Indonesia Raya diubah oleh W. Rudolf Supratman. Buku layar terkembang dikarang oleh Sultan Takdir Ali Syahbana. Yang kelima, singkatan nama, diri, dan gelar yang terdiri atas 2 huruf atau lebih dan tidak dipenggal. Misalnya, ia bekerja di DLLAJR. Pujangga terakhir Keraton Surakarta bergelar RNG. Rangga Warsita. Catatan penulisan berikut dihindari. Ia bekerja di DLLAJR. Pujangga terakhir Keraton Surakarta bergelar RNG. Rangga Warsita. Kemudian ada kata depan. Kata depan seperti di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, di mana dia sekarang? Kain itu disimpan di dalam lemari. Dia ikut terjun ke tengah kancah perjuangan. Mari kita berangkat ke kantor dan lain-lain. G. Ada partikel. Partikel lah, kah, dan tah ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Misalnya, bacalah buku itu baik-baik. Apakah yang tersirat dalam surat itu? Siapa gerangan dia? Apakah gunanya bersedih hati? G. Partikel. 1. Partikel lah, kah, dan tah ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Misalnya, bacalah buku itu baik-baik. Apakah yang tersirat dalam surat itu? Siapakah gerangan dia? Kemudian ada partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahulunya. Misalnya, apapun permasalahan yang muncul, dia dapat mengatakan isinya dengan bijaksana. Kemudian ada jika kita hendak pulang tengah malam pun kendaraan masih tersedia. Catatannya, partikel pun yang merupakan unsur kata penghubung ditulis serangkai. Misalnya, meskipun sibuk, dia dapat menyelesaikan tugas tepat pada waktunya. Kemudian ada partikel per yang berarti demi, tiap, atau dimulai ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, mereka masuk ke dalam ruang rapat 1 per 1. Harga kain itu Rp50.000 per meter. Kemudian ada H singkatan dan akronim. Singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik pada setiap unsur singkatan itu. Misalnya A.H. Nasution, yaitu Abdul Haris Nasution. Kemudian ada Hamid, Haji Hamid, maksudnya itu Haji Hamid. Kemudian ada singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata nama, lembaga pemerintah dan ketatanegaraan, lembaga pendidikan, badan atau organisasi, serta nama dokumen resmi ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Misalnya NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, UI, Universitas Indonesia, atau UINSU, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Kemudian ada singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata yang bukan nama diri ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Misalnya PT Perseroan Terbatas, MAN Madrasah Aliyah Negeri, SD Sekolah Dasar. Kemudian singkatan yang terdiri atas 3 huruf atau lebih diikuti dengan tanda titik. Misalnya HLM atau halaman, DLL atau dan lain-lain, DSB dan sebagainya.
Kemudian ada singkatan yang terdiri atas dua huruf yang lazim dipakai dalam surat menyurat, masing-masing diikuti oleh tanda titik. Misalnya A.N atau atas nama, DA atau dengan alamat, UB atau untuk beliau. Kemudian yang kelima ada lambang kimia. Singkatan, satuan ukuran, takaran, timbangan, dan mata uang tidak diikuti tanda titik. Misalnya cukuprum, cm, sentimeter, k, v, a, kilowatt, ampere, dan lain-lain. Yang keenam ada akronim nama diri yang terdiri atas huruf awal. Setiap kata ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Misalnya Bagian Informasi Geospasial, BIN, Badan Intelijen Negara, LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, dan lain-lain. Ketujuh ada akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata yang dari deret kata ditulis dengan huruf awal kapital. Misalnya Bulog, Badan Usaha Logistik, Bappenas, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, KOANI, Kongres Wanita Indonesia, dan lain-lain. Kedelapan ada akronim bukan nama diri yang berupa gabungan huruf awal dan suku kata atau gabungan suku kata ditulis dengan huruf kecil. Misalnya IPTEK, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Pemilu, Pemilihan Umum, Puskesmas, Pusat Kesehatan Masyarakat, dan lain-lain. I ada angka dan bilangan. Angka Arab atau angka Romawi lazim dipakai sebagai lambang bilangan atau nomor. Angka Arab seperti angka yang kita tulis sehari-hari, yaitu ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Kemudian ada angka Romawi yang dilambangkan dengan huruf I besar, itu artinya 1, I2 itu 2, I3 adalah 3, adalah huruf 3. I ada gabungan I dan V, itu artinya 4, V artinya 5, V dan I 6, V dan I2 itu 7, V dan I3 itu 8, I dan X itu 9, F 10, dan L 50, C 100, D 500, dan M 1000. V 5000, M 1 juta. Satu di bilangan dalam teks yang dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata ditulis dengan huruf, kecuali jika dipakai secara berurutan seperti dalam perincian. Misalnya, mereka menonton drama itu sampai 3 kali. Koreksi perpustakaan itu lebih dari 1 juta buku. Di antara 72 anggota yang hadir, 52 orang setuju, 15 tidak setuju, dan 5 orang absen. Kemudian ada bilangan pada awal kalimat ditulis dengan huruf. Misalnya 50 siswa teladan mendapat beasiswa dari pemerintah daerah. Catatannya, penulisan berikut dihindari. 50 siswa teladan mendapat beasiswa dari pemerintah daerah. 3 pemenang sayembara itu diundang ke Jakarta. B. Apabila bilangan pada awal kalimat tidak dapat dinyatakan dengan 1 atau 2 kata, susunan kalimat dirubah. Misalnya, panitia mengundang 250 orang peserta. Di lemari itu tersimpan 25 naskah kuno. Catatan, penulisan berikut dihindari. 250 orang peserta diundang panitia. 25 naskah kuno tersimpan di lemari itu. Ketiga, angka yang menunjukkan bilangan besar dapat ditulis sebagian dengan huruf supaya lebih mudah dibaca. Misalnya dia mendapatkan bantuan 250 juta rupiah untuk mengembangkan usahanya. Kemudian ada angka dipakai untuk menyatakan A kecil, ukuran panjang, berat, luas, isi, dan waktu, serta B nilai uang. Misalnya 0,5 cm, 5 kg, 4 hektar, dan lain sebagainya. Angka dipakai untuk menomori alamat seperti
jalan, rumah, apartemen, atau kampung. Misalnya Jalan Tanah Abang 1 nomor 15 atau Jalan Tanah Abang 1/5. Kemudian ada angka dipakai untuk menomori bagian karangan atau ayat kitab suci. Misalnya bab 5, pasal 5, halaman 255. Surat Yasin adalah surat ke-9. Markus 16, 15 sampai 16. Kemudian ada penulisan bilangan dengan huruf dilakukan sebagai berikut. A. Bilangan utuh, misalnya 12, 30, 50, 5.000. B. Ada bilangan pecahan, misalnya setengah atau per 2, 1/6, 1/16, 3/6, dan lain sebagainya. Penulisan bilangan tingkat dapat dilakukan dengan cara berikut, misalnya abad XX atau abad ke-20. Kemudian ada penulisan angka yang mendapat akhiran an dilakukan dengan cara berikut. Misalnya 5 lembar uang seribuan atau 5 lembar uang seribuan. Tahun 1950-an atau tahun 1950-an dan lain sebagainya. 10. Penulisan bagian dengan angka dan huruf sekaligus dilakukan dalam peraturan perundang-undangan, akta, dan kwitansi. Misalnya, setiap orang yang menyebarkan dan mengedarkan rupiah tiruan sebagaimana dimaksud dengan pasal 23 ayat 2. Kemudian, penulisan bilangan yang dilambangkan dengan angka dan diikuti huruf dilakukan seperti berikut. Misalnya, saya lampirkan tanda terima uang sebesar 550. Kemudian ada bilangan yang digunakan sebagai unsur nama geografi ditulis dengan huruf, misalnya kelapa 2, foto nanam X, dan seterusnya. Kemudian kata ganti ku, kau, ku, mau, dan ku, mu, dan nya. Kata ganti ku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya, sedangkan ku, mu, dan nya ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Misalnya, rumah itu telah kujual, majalah ini boleh kau baca. Kemudian yang K, kata sandang si dan sang. Kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, surat itu dikembalikan kepada si pengirim. Toko itu memberikan hadiah kepada si pembeli. Catatannya, huruf awal sang ditulis dengan huruf kapital jika sang merupakan unsur nama Tuhan. Misalnya, kita harus berserah diri kepada Sang Pencipta. Di sini saya akan menyampaikan mengenai penggunaan tanda baca. Yang pertama itu ada tanda titik. Tanda titik memiliki beberapa fungsi, antara lain ialah yang pertama, tanda titik dipakai pada akhir kalimat suatu pernyataan. Contohnya seperti ini nih di samping. Kemudian yang kedua ada tanda titik dipakai di belakang angka dan huruf dalam suatu bagan ikhtisar ataupun daftar. Yang ketiga, tanda titik dipakai dalam daftar pustaka, di mana nama penulis, tahun, judul tulisan, itu harus ada tanda titiknya. Kemudian tanda titik juga digunakan untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatan yang menunjukkan jumlah. Tanda baca kedua ialah tanda koma. Tanda koma memiliki beberapa fungsi, antara lain dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian ataupun pembilangan. Yang kedua, tanda koma dipakai sebelum kata penghubung seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan dalam kalimat majemuk yang setara. Kemudian tanda koma juga dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. Tanda koma juga dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antara kalimat, seperti oleh karena itu, jadi, dengan demikian, sehubungan dengan itu, dan meskipun demikian. Tanda koma dipakai sebelum dan atau sesudah kata seru.
Tanda koma juga dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Tanda koma dipakai di antara nama dan alamat, bagian-bagian alamat, tempat tanggal, serta nama tempat dan wilayah atau negeri yang ditulis berurutan. Ini nanti kita terangkan contohnya di sini. Kemudian tanda koma dipakai untuk memisahkan bagian nama yang dibalik susunannya dalam daftar pustaka. Tanda koma dipakai di antara bagian-bagian dalam catatan kaki atau catatan akhir. Contohnya seperti ini. Tanda koma dipakai di antara nama orang dan juga singkatan gelar akademis yang mengikutinya untuk membedakannya dari singkatan nama diri, keluarga, ataupun marga. Contohnya seperti ini nih. Tanda koma dipakai sebelum angka desimal atau di antara rupiah dan sen yang dinyatakan dengan angka misalnya seperti ini. 12,5 M. Kemudian tanda koma dipakai untuk mengapit keterangan tambahan atau keterangan aposisi. Tanda koma dapat dipakai di belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat untuk menghindari salah baca dan juga salah pengertian. Tanda baca selanjutnya ialah tanda titik koma. Titik koma memiliki fungsi antara lain ialah dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lainnya di dalam kalimat yang majemuk. Tanda titik koma dipakai pada akhir perincian yang berupa klausa. Misalnya seperti ini. Tanda titik koma dipakai untuk memisahkan bagian-bagian pemerincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Tanda baca selanjutnya ialah tanda titik dua. Tanda titik dua dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian ataupun penjelasan. Contohnya seperti ini. Mereka memerlukan perabot rumah tangga, titik dua, kursi, meja. Kemudian tanda titik dua dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian. Misalnya ketua, titik dua, nama ketuanya, kemudian sekretaris, titik dua, nama sekretarisnya, dan seterusnya. Kemudian tanda titik dua dipakai dalam naskah drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Misalnya, ibu, titik dua, kemudian percakapan yang diucapkan ibunya itu, dan seterusnya. Kemudian tanda titik dua dipakai di antara jilid atau nomor dan halaman, surah, dan ayat dalam kitab suci. Tanda baca selanjutnya ialah tanda hubung. Tanda hubung dipakai untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh pergantian baris. Misalnya, di samping cara lama diterapkan juga ca, garis, kemudian kolom baru, ra baru. Jadi antara ca dengan ra-nya itu harus ada garisnya untuk menghubungkan kata itu. Karena tadi kan terpisah dengan kolomnya. Kemudian kemudian tanda hubung dipakai untuk menyambung unsur kata ulang. Misalnya anak-anak ataupun laki-laki, kupu-kupu, laba-laba, dan lain sebagainya. Tanda hubung dipakai untuk menyambung tanggal, bulan, dan tahun yang dinyatakan dengan angka atau menyambung huruf dalam kata yang dieja satu-satu. Misalnya, ini penulisan tanggal ya. 11 garis 11 garis 2013. Tanda hubung dapat dipakai untuk memperjelas hubungan bagian kata atau ungkapan. Misalnya bergaris evolusi atau berevolusi. Selanjutnya tanda hubung dipakai untuk merangkai. Tanda hubung dipakai untuk merangkai unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa daerah atau bahasa asing. Tanda hubung juga digunakan untuk menandai bentuk terikat yang menjadi objek bahasan. Tanda baca selanjutnya ialah tanda pisah. Tanda pisah dipakai untuk membatasi penyisipan kata ataupun kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun kalimat. Misalnya ini nih. Kalimat kemerdekaan bangsa itu, tanda pisah, saya yakin akan tercapai, tanda pisah, diperjuangkan oleh bangsa itu sendiri. Kemudian tanda pisah
juga dapat dipakai untuk menegaskan adanya keterangan aposisi ataupun keterangan yang lainnya. Kemudian, tanda pisah dipakai di antara dua bilangan, tanggal, atau tempat yang berarti sampai dengan atau sampai ke misalnya. Contohnya seperti ini. 2010 sampai dengan 2013. Sampai dengannya itu diganti dengan kata pisah. Untuk tanda baca selanjutnya ialah tanda tanya. Tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya. Kemudian tanda tanya dipakai di dalam tanda kurung untuk menanyakan bagian kalimat yang disangsikan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Misalnya seperti ini. Monumen Nasional mulai dibangun pada tahun 1961. Di situ merupakan sebuah kalimat, tapi kalimatnya itu disangsikan sehingga dalam penulisan tanda baca tanyanya itu di dalam kurung dibuat. Tanda baca selanjutnya ialah tanda seru. Tanda seru ini dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan ataupun perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau emosi yang kuat. Misalnya gini, alangkah indahnya taman laut di Bunaken. Itu diletak tanda seru di akhirnya. Tanda selanjutnya ialah tanda elipsis. Tanda elipsis dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau kutipan ada bagian yang dihilangkan. Misalnya, penyebab kemerosotan, kemudian tanda elipsis akan diteliti lebih lanjut. Tanda elipsis dipakai juga untuk menulis ujaran yang tidak selesai dalam sebuah dialog. Tanda baca selanjutnya ialah tanda petik. Tanda petik dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan tertulis lainnya. Kemudian, tanda petik dipakai untuk mengapit judul sajak, lagu, film, sinetron, artikel, naskah, atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. Ketiga, tanda petik dipakai untuk mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai arti khusus. Misalnya, kata ilmiahnya ialah tetikus. Nah, untuk penulisan tetikusnya ini sebelum dan sesudah diterakan tanda petik. Tanda baca selanjutnya ialah tanda petik tunggal. Berbeda dengan tanda petik sebelumnya, tanda petik ini tunggal. Dipakai untuk mengapit petikan yang terdapat dalam petikan lain. Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit makna, terjemahan, atau penjelasan kata atau ungkapan. Tanda baca selanjutnya ialah tanda kurung. Tanda kurung dipakai untuk mengapit tambahan keterangan ataupun penjelasan. Tanda kurung dipakai untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama kalimat. Tanda kurung dipakai untuk mengapit huruf ataupun kata yang keberadaannya di dalam teks dapat dimunculkan ataupun dihilangkan. Tanda kurung juga dapat dipakai untuk mengapit huruf ataupun angka yang digunakan sebagai penanda pemerincian. Kemudian ada tanda baca garis miring. Dipakai dalam nomor surat, nomor pada alamat, dan penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwim. Ini misalnya contohnya seperti ini ya, nanti kita terangkan. Kemudian ada tanda garis miring dipakai juga sebagai pengganti kata dan atau serta setiap. Tanda garis miring dipakai juga untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau pengurangan atas kesalahan atau kelebihan di dalam naskah asli yang ditulis oleh orang lain. Yang terakhir adalah tanda penyingkat atau apostrof. Nah, apostrof ini dipakai untuk menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun dalam konteks tertentu. Sekian materi pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah penyampaian ataupun salah kata kami, mohon maaf. Kami tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.